Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa JKDN Production, di kesempatan malam hari ini saya sedang berada di sebuah lokasi di Kota Bogor. Namanya adalah Tanjakan Sarijan, atau hari ini warga Bogor mengenalnya sebagai Tanjakan Gunung Batu. Nah, tentu saja di malam hari ini kita tidak akan berbincang seputar mistis, tapi ada sesuatu yang menarik di hutan yang ada di Tanjakan Sarijan ini. Ini adalah hutan buatan dan usianya sudah sangat tua. Bahkan hutan ini sendiri sudah muncul di lukisan istrinya Raffles. Nah, ada peristiwa menarik apa yang terjadi di Tanjakan Sarijan ini? Kita akan berbincang dengan sejarawan jalanan kita. Beliau adalah pengamat sekaligus peneliti sejarah Islam di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Nur Fajarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam-malam kita cari inspirasi ya. Uka-uka. Ya, Pak Fajar, kalau kita bicara soal Kota Bogor, perjuangan Islam, dan malam hari ini kita ada di Tanjakan Sarijan, tentu ini nggak bisa dipisahkan dari Batalion 0 Siliwangi. Ya. Yang kisahnya sangat populer atau kita kenal di sekitar tahun 1945 sampai 1950. Nah, ada kisah apa Pak di Tanjakan Sarijan ini Pak? Ya, mungkin kalau orang Bogor sendiri, ya saya yakin banyak yang tidak tahu ya sejarah bahwa ini adalah salah satu ruas jalan bersejarah. Oke. Ya, jadi kalau ini kan arah menuju ke Bogor Barat. Kalau sekarang kan ini area Kecamatan Bogor Barat, kita menuju kalau ke sana terus itu nanti ke arah Ciampea, ya, ke arah kampus Dramaga. Dan sebenarnya ini area ini namanya Gunung Batu. Jadi sebelah kanan saya sana itu ada Sungai Cisadane. Oke. Nah, dan ini ada arboretum Gunung Batu sebenarnya. Hutan buatan dan memang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Nah, yang paling menarik seperti tadi memang disampaikan oleh Mas Dias, dulu itu ada satu lukisan yang dibuat oleh istrinya Raffles, yang makamnya ada beliau ini meninggal di sini dan makamnya ada di Kebun Raya Bogor. Itu satu buah lukisan yang menggambarkan empat orang prajurit berkuda Inggris itu menyeberangi Sungai Cisadane di bawah situ. Itu kan jembatan sekarang ya. Dulu kan nggak ada, dan saya menduga kalau di Raffles itu mengambil di pojok sebelah sana, itu mengambil lukisan di sebelah sana. Dan ini kelihatan ini memang hutan. Jadi ini bukit, dan ini ke atas ini bukit sampai ke sana terus. Nah, jadi ini memang sudah sangat lama. Dan kemudian di masa Belanda ini dijadi semacam arboretum ya istilahnya, hutan penelitian. Dan memang dulu ada informasi dari orang-orang kehutanan, memang ini udah tua. Jadi di dalam ini juga banyak pohon-pohon tua. Ya, berarti yang zaman istrinya Raffles itu 1800-an ya mungkin ya? Inggris ke sini kan 1812, 1810, 1812. Oke. Dan mulai pembangunan kebun raya dan sebagainya. Terus apa sih kalau untuk dari sisi perjuangan ya? Mungkin orang hanya melihat di Bogor ini, nanti kalau kita di dekat stasiun Bogor, stasiun lama itu kan ada patung namanya Kapten Muslihat. Kapten Muslihat itu beliau salah satu anggota salah satu anggota Batalion 0 Siliwangi. Jadi beliau memang syahid di situ. Ya, jadi menyerang, jadi ada posisi dulu itu taman Wilhelmina, itu sekarang Taman Topi. Terus seberangnya kan ada sekarang kantor polisi ya. Dulu dipakai oleh markas Belanda, saling tembak menembak di situ. Sampai kemudian beliau ini tertembak. Sampai kemudian ditalkin oleh, sekarang jadi nama rumah sakit di sini, yaitu Dr. Marzuki Mahdi. Ditalkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai meninggal, mengembuskan nafas terakhir. Kapten Muslihat itu sebelum dia bergabung di Laskar Perjuangan, beliau ini pegawai kehutanan. Di sini. Ya, dia di sini. Okay. Jadi dia kerjanya di sini. Rumahnya itu ini ada kampung di sebelahnya Sungai Cisadane ini. Ada kampung
Nah, dia rumahnya di situ. Ya. Dan ini cukup menarik, bahkan di masa perjuangan ini, karena ini hutan banget, rapat ini di dalam ini. Saya pernah masuk gitu. Atau kita coba masuk malam ini? Janganlah, takutnya jangan. banyak ular. Oke. Ya, dan kalau kita masuk satpam juga pasti melarang. Ya. Ya, takutnya ular atau sebagainya lah. Oke. Nah, ini menjadi markas. Jadi tempat persembunyian Laskar Pejuang itu di sini. Oke. Dan memang area Bogor ini mulai dari Gunung Batu sampai nanti ke Ciampea itu menjadi area perjuangannya Batalion 0 Siliwangi. Oke. Nah, Batalion 0 Siliwangi ini istimewa karena mungkin di seluruh dunia tidak ada tentara itu kodenya 0. Iya, betul. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Iya. Apa istimewanya atau kode di balik Batalion 0 itu sendiri? Iya. Nanti memang ini dari sisi Siliwangi sendiri kan istimewa ya. Jadi kita tahu divisi Siliwangi itu jenderalnya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, yang beliau ini sosok yang juga cukup santri dekat dengan ulama. Betul. Dan Batalion 0 ini salah satu batalion perjuangan di salah satu lembaga perjuangan di Kota Bogor yang banyak anggotanya tuh para ulama dan santri. Oke. Ya, jadi komandan Batalion 0 itu adalah Kiai Haji Soleh Iskandar. Ya. Kiai Haji Soleh Iskandar. Nama jalan di Jalan Baru ya. Kemudian wakil batalion itu Mamak Nuh. Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan jadi ini istimewa. Jadi mungkin di Indonesia mungkin batalion ini yang ada satu batalion tentara yang dipimpin oleh ulama. Dan memang ini batalion resmi. Jadi karena ini di bawah Siliwangi kan, bukan Laskar Hizbullah, bukan Sabilillah, tapi ini di bawahnya Siliwangi. Oke. Jadi di bawah ini divisi resmi, ini salah satu batalion resmi di bawah divisi Siliwangi. Dan memang area perjuangannya ini di wilayah Bogor Barat sampai nanti mereka itu menahan gempuran serbuan Belanda itu sampai ke arah Ciampea. Nanti di Ciampea sana itu di sebelah baratnya kampus IPB Dermaga sekarang itu ada di sana memang banyak areanya bergunung-gunung memang, dan mereka bersembunyi di sana. Tapi memang kalau di salah satu buku sejarah ya tentang perjuangan Batalion 0 Siliwangi itu pertempuran paling dahsyat itu terjadi di ruas jalan ini. Sampai nanti di sana di ujung itu ada Yonif 315 Garuda. Nah, itu sampai di sana ini area pertempuran Batalion 0 Siliwangi, dan di area ini syahid ya puluhan ulama dan santri. Yang syahid di area ini itu untuk ketika mereka menahan gempuran gempuran Belanda. Apa yang ingin diperebutkan Belanda di sini sehingga terjadi pertempuran dahsyat? Ya, salah satu mungkin ya waktu itu kan agresi militer pertama ya. Agresi militer pertama ya memang mereka ingin menghapuskan kedaulatan negeri ini gitu. Karena mereka kan masih mengaku bahwa wilayah, karena kita tahu. Nah, ini juga yang menarik memang daerah Bogor ini, terutama daerah sini ini dulu daerah partikelir. Partikelir itu adalah perkebunan swasta milik orang-orang Belanda. Mereka kabur ketika di zaman penjajahan Jepang, dan mereka mencoba kembali lagi untuk merebut tanah-tanah mereka. Nah, tapi dan waktu itu mereka kan dibantu oleh tentara ini. Tapi para pejuang tentu tidak ingin iskari manamut syahidan ya istilahnya ya. Hidup mulia atau mati syahid, atau kalau disimbolkan kan merdeka atau mati gitu ya. Jadi ya kita tidak mau dijajah lagi gitu loh. Karena ya penjajahan ini sebagaimana dituliskan di Undang-Undang Dasar Negara kita kan, bahwa kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan maka ya para ulama di kota ini sepakat untuk melawan habis-habisan, dan Batalion 0 Siliwangi ini adalah salah satu bukti perjuangan umat Islam di Kota Bogor. Ya, dan tentunya hari ini masyarakat di Bogor, masyarakat di Indonesia, umat Muslim di seluruh Indonesia harus tahu tentang perjuangan ini. Karena tadi Pak Fajar bilang belum banyak yang tahu juga tentang sejarah di Tanjakan Sarijan ini. Oke. Ya, nah kemudian satu pertanyaan mungkin yang tentu saja membuat kita seharusnya bersemangat begitu ya. Nah,
hasil akhir Pak Fajar, hasil akhir dari peperangan itu, kemenangan ada di tangan siapa? Belanda kah atau kaum muslimin pada saat itu? Atau ya umat kita? Ya kan kalau kita bisa melihat ya, akhirnya kan Belanda kan angkat kaki dari negeri kita. Termasuk dari Bogor? Dari Bogor ya, dan termasuk akhirnya kan 1950-an berarti ya? Ya, kita bisa melihat tahun 1949 dan masuk 1950 kan pengakuan kedaulatan. Akhirnya Belanda mengakui itu, tapi satu sisi yang patut kita renungkan adalah mungkin kita merdeka dari penjajahan fisik, tapi kita belum merdeka dari penjajahan secara politis. Nah, ini akan mungkin, dan salah satunya bukti bahwa kita masih terjajah adalah kita kehilangan jejak masa lalu yang banyak. Banyak orang yang mungkin melintasi jalan ini, tapi mereka tidak tahu bahwa di sini itu dulu kakek nenek kita, mungkin ayah anda kita itu syahid mempertahankan kemerdekaan, dan itu bukan semata-mata memperjuangkan apapun, tapi ini karena ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang tidak layak hukumnya sebuah wilayah negeri-negeri Muslim itu dikuasai oleh penjajah kafir. Ya benar sekali. Karena sebelum kita wawancara ini, saya juga sudah searching di Google, sudah googling. Saya cari tentang sejarah Tanjakan Sarijan, ternyata hasilnya nihil. Ya termasuk tahunnya dan lain sebagainya, kecuali ada satu buku yang membahas tentang revolusi di Bogor 1945 sampai 1950. Hanya ada di satu buku, dan bukunya mungkin ya kurang banyak dieksplor juga, karena di Google juga informasinya sangat kurang. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Nanti kita jalan-jalan lagi di sudut kota Bogor ya. Apa kita mau masuk? Lewat sini aja. Sepertinya Pak Fajar aja deh. Saya enggak deh. Terima kasih. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu bukti lagi bahwasanya Islam sangat berperan atas kemerdekaan bangsa ini. Dan tentunya salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita adalah memperjuangkan kembali dan juga memberikan pengorbanan sedemikian rupa agar kita terbebas dari penjajahan pemikiran Barat dan juga penjajahan politik Barat. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, masih di cerita tentang jejak khilafah di Indonesia. Saya Ahmad Adiasta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran mau naik?